Platform mengemudi otonom Baidu Apollo. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Apakah Baidu Apollo itu? Dengan lebih dari 50 mitra terkenal di seluruh dunia, Apollo Open Platform Baidu adalah platform teknologi kendaraan mengemudi otonom sumber terbuka atau seringkali disebut Full Self-Driving, disingkat FSD. Baidu Apollo menyediakan solusi layanan perangkat keras dan perangkat lunak lengkap yang mencakup layanan data cloud, perangkat lunak, kendaraan, dan platform perangkat keras. Baidu menawarkan kode sumber terbuka dan kemampuan dalam persepsi hambatan, perencanaan, lintasan, kontrol kendaraan, sistem operasi kendaraan, serta satu set lengkap alat pengujian dan fungsi lainnya. Platform mobil pengemudi tak berawak Apollo Baidu open source terbesar di dunia yang dikembangkan oleh mesin pencari bahasa Mandarin terbesar asal China bernama Baidu. Ekosistem Apollo dirilis pada bulan April 2017. Platform ini dinamakan Apollo yang mempunyai makna misi manusia pertama kali ke bulan. Maksudnya ke suatu sektor yang sama sekali baru dan asing, yaitu mobil tanpa pengemudi atau mobil otonom. Pada bulan Oktober tahun lalu, Baidu meluncurkan Apollo version 6.0 dengan pembaruan baru dalam model pembelajaran mendalam, layanan saluran data, antarmuka kendali jarak jauh, lingkungan pengembang yang ditingkatkan, dan kemampuan V2X, di mana pada versi sebelumnya Apollo juga menyediakan sistem hiburan dalam mobil, khusus untuk kendaraan komersial dan mobil penumpang, yang terutama menekankan kemampuan untuk mewujudkan sistem pengenalan wajah atau facial recognition dan layanan sesuai dengan preferensi pengemudi. Dengan kata lain, pengemudi atau orang yang berbeda duduk di mobil Baidu, sistem akan menyediakan musik dan layanan sesuai kebutuhan pengguna tersebut. Istilahnya lebih manusiawi atau custom made. Pada saat yang bersamaan, Baidu juga merilis sistem anti kelelahan khusus untuk pengemudi truk. Ada kamera yang akan terus-menerus memonitor penggunanya. Jika pengemudi merasa lelah, waker akan berbunyi dan memainkan musik yang lebih ritmis, sehingga supir akan terbangunkan. Jika kelelahan yang amat parah, truk akan mengambil alih sistem mengemudi mobil, mengubahnya menjadi mengemudi otomatis, dan mencari tempat parkir terdekat sehingga pengemudi bisa tidur dulu, kemudian membangunkannya beberapa saat kemudian, dan melintas ke jalan lagi. Tidak hanya Baidu, banyak manufaktur mobil lainnya juga telah meluncurkan antarmuka interaksi manusia-komputer yang lebih ramah. Di antaranya yang paling menarik adalah sistem pemantauan gelombang otak yang diluncurkan oleh Nissan Motor Company, yang juga dapat mendeteksi dan memonitor perilaku atau perasaan sang pengemudi. Sistem tersebut sangat memahami pengguna, sehingga secara otomatis dapat memberikan layanan yang lebih baik. Misalnya, ketika mobil memasuki jalan gunung dengan kecepatan tinggi, sistem mengemudi otomatis tahu bahwa itu sepenuhnya dapat dikendalikan oleh sistem dan tidak akan bertabrakan atau jatuh ke jurang. Namun, pada kecepatan tinggi seperti itu, manusia akan merasa takut. Walaupun mereka tahu tidak akan terjadi kecelakaan, tetapi masih ada rasa ketakutan. Jika sistem pemantauan ini memantau terlalu banyak faktor ketakutan dalam gelombang otak pengemudi tersebut, sistem mengemudi otonom akan melambat secara otomatis, bukan karena takut akan kecelakaan, tetapi karena khawatir akan ketegangan pengemudi yang berlebihan. Di masa depan, sistem yang benar-benar bagus tidak hanya memiliki kemampuan analitis seperti manusia, tetapi juga memiliki IQ yang bisa berpikir dan memahami emosi manusia, yang disebut mesin atau robot dengan IQ. Platform mobil tanpa pengemudi Apollo dan Nissan secara bertahap memiliki kemampuan memahami emosi manusia, dan mereka melakukan penyesuaian berdasarkan emosi pengguna. Sebelum pengguna atau pengemudi membuat keputusan di bawah kesadaran, misalnya otak menyadari pengemudi memutuskan untuk berbelok ke kiri di persimpangan berikutnya. Sebenarnya otak bawah sadar kita telah melakukannya, dan keputusan ini dapat dilihat dari gelombang otak.
Jika sistem terus mendeteksi otak pengemudi, sistem bisa mengetahui 0,5 detik sebelum pengemudi benar-benar mau membelok, sehingga mobil otonom dapat melakukan pekerjaan dengan tepat, yakni memperlambat kendaraan. Ini adalah salah satu hotspot terbesar Apollo version 3.5. Menurut laporan terbaru dari Baidu, sejak platform mengemudi otonom Baidu, Apollo, terbuka pada April 2017, Apollo telah membangun komunitas lebih dari 45.000 developers, termasuk manufaktur mobil tradisional BMW, Benz, Ford, dan sebagainya menggunakan kode Apollo dari repositori GitHub Project. 210 mitra industri dan mengumpulkan lebih dari 600.000 baris kode sumber di 97 negara di seluruh dunia. Menurut laporan McKinsey di tahun 2030, nilai mobil otonom di China dan aplikasi layanan perjalanan seluler akan mencapai 500 miliar dolar. Ada sebanyak 8 juta mobil otonom di jalanan sedang menunggu panggilan Anda. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!